Saya akan menyampaikan materi taklim tentang 3 hal, yang mana 3 hal tersebut yang diridai Allah dan 3 hal yang dibenci Allah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, nomor hadis 1715, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Imam Ahmad dalam Musnadnya. Dan ini saya rasa kita sudah hafal, namun saya ingin kita sama-sama mengulang kaji. Seperti kata pepatah, lancar kaji karena dimulai. Mari sama-sama kita mulai membacakan hadisnya. Saya bacakan dan para ikhwan mengikutinya. Mudah-mudahan nanti kalau saya salah, yang hafal tolong dibetulkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allah yarda lakum thalatha. Inna Allah yarda lakum thalatha. Wa yaskhatu lakum thalatha. Wa yaskhatu lakum thalatha. Yarda lakum an ta'budu wa la tusyriku bihi syai'a ولا تشركوا به شيئا wa an ta'tasimu bihablillahi jami'a بحبل الله جميعا wa la tafarraqu ولا تفرقوا wa an tanasahu man wallahu Allahu amrakum wa qarhalakum qila wa qala wa ida'atal mal wa kasratus su'al. Siapa yang udah hafal? Insyaallah nanti kita ulangi sama-sama ya. Hadisnya sangat pendek sekali tapi maknanya insyaallah sangat luas. Nah, di dalam hadis tersebut disebutkan ada beberapa hal, di antaranya yang pertama adalah tauhid. Di situ kata Rasulullah tadi bahwa Allah ridho kepada kamu, yakni anta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Nah, kalau kita mengambil makna ridho ya, menurut bahasa ya, ridho itu apa? Anak pesantren? Ya? Keikhlasan ya. Yang lain ada? Ya, menurut Mbah Google, ya menurut Mbah Google ini, ridho itu adalah ketaatan pada Allah atau kepuasan. Kemudian menurut bahasa Indonesia maknanya adalah rela, suka, senang hati dan rahmat. Jadi kalau Allah ridho kepada kita, Allah itu berarti puas kepada kita, kepada hambanya karena ketaatan hambanya. Jadi kalau radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah puas kepada Rasulullah dan para sahabat. Rasulullah dan para sahabat pun puas kepada pemberian apa yang telah diberikan Allah kepada mereka itu. Nah, kalau menurut bahasa Indonesia, ridho itu adalah suka ataupun senang ataupun rela hati, juga rahmat. Itu arti ridho. Nah, sedangkan di dalamnya tadi bahwa Allah itu ridho kalau Allah itu disembah. Ya. Allah itu disembah, maksudnya tauhid. Yang pertama disampaikan bahwa kita hanya menyembah kepada Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena apa? Karena hak seorang hamba itu adalah apa? Hak seorang hamba. Apa hak seorang hamba kepada Allah, kepada Rabbnya?
Hak seorang hamba kepada Allah itu ya menyembah Allah dengan tidak menyekutukan dengan suatu apapun. Dan sedangkan hak Allah kepada hambanya apa? Apa hak Allah kepada hambanya? Hak Allah kepada kita, kepada hambanya ini. Tadi hak kita kepada Allah. Hak kita kepada Allah apa? Kita menyembah Allah dengan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Itulah hak hamba kepada Allah. Haknya Allah kepada hamba? Memberi perintah. Memberi perintah, memberi pahala dan masuk ke surga. Hak Allah kepada hambanya, Allah tidak mengazab hambanya. Itulah hak Allah. Jadi hak Allah kepada kita, dia tidak mengazab kita. Jadi hak kita kepada Allah adalah kita menyembah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu adalah hak hamba dan itu adalah haknya Allah. Ya, sudah paham ya? Hak hamba kepada Allah apa dan hak Allah kepada hamba apa? Nah, hak hamba kepada Allah adalah menyembahnya dengan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan. Ada nggak orang yang menyembah Allah tapi masih menserikatkan Allah? Ya ada. Contohnya umpamanya dia sholat, tapi kalau umpamanya dia anaknya sakit atau istrinya atau dia sakit, masih percaya kepada tangkal-tangkal umpamanya. Jampi-jampi, itu contohnya. Masih percaya kepada apa? Hantu-hantu itu apa namanya? Takhayul, jimat-jimat, keramat-keramat. Jadi kemarin ada orang yang menempati rumah saya itu, dia bilang sama saya, Pak, nampaknya rumah ini dingin. Karena saya itu tauhid, tidak menyinggung ke sana kemari, saya katakan iya, karena di sini masih banyak pohon-pohon. Tapi kalau saya ini orangnya sudah berbau syirik, kepercayaannya sudah bercampur aduk, syarikat, tentu saya bilang iya. Memang iya, sekarangnya dingin, dulu enggak. Dulu agak panas sedikit karena di sini tempat kolam raja, banyak orang yang terkena. Tapi karena saya lurus, dianya banyak pohon-pohon. Kalau ibu masuk rumah, ya masuklah dengan secara Islam, sholatnya di rumah banyak baca Al-Quran. Kalau rumah kita tidak mau masuk izin, ya banyak baca Al-Quran. Surat Al-Baqarah, salah satu di antaranya. Nah, kamu hanya menyembah Allah, tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Tauhid ini. Kenapa? La tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, kata Luqman kepada anaknya, bertauhidlah kamu kepada Allah, jangan serikatkan Allah dengan sesuatu apapun, karena syirik itu adalah bapak moyangnya dosa. Di dalam surat Az-Zumar ayat 65, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika kamu syirik kepada Allah, maka gugurlah segala amal ibadah. Jadi tidak ada artinya. Tidak usahkan begitu. Percaya saja kita kepada tukang tenun. Ya, kita datangi tukang tenun, tidak percaya ataupun tidak, 40 hari 40 malam amalan kita tidak diterima. Apalagi kita percaya, kalau sudah syirik, segala amal ibadah kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya salah satu syarat diterimanya baiat adalah apa? Tidak syirik. Jadi kalau
syirik, maka baik kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dia syirik. Karena syirik itu kata Rasulullah dalam sebuah hadis yang artinya seperti seorang budak. Digambarkan seorang budak. Budak ini 100% milik tuannya. Tapi budak ini bukannya mengabdi kepada tuannya, malah bekerja kepada orang lain. Akan tidur di rumah tuannya. Tapi dia bekerja, kesediaannya diberikan kepada orang lain. Inilah digambarkan seperti itulah syirik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita dengan orang-orang sebelum kita. La'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan bahkan tauhid ini adalah sesuatu yang pertama dan yang utama diserukan oleh para nabi dan rasul. Ma'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Nabi-nabi terdahulu sembahlah Allah dan janganlah kamu serikatkan dengan sesuatu apapun. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tidak ada Tuhan yang disembah kecuali Allah. Surat Muhammad ayat yang ke-6. Nah, itu yang pertama adalah tauhid. Yang kedua adalah tali Allah. Anta'tasimu bihablillahi jami'an. Berkaitan dengan erat bahwa tauhid dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Dijelaskan dalam Al-Quran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Para mufassirin mengartikan tali Allah itu adalah al-Islam. Disebut juga Al-Quran dan Sunnah. Jadi berpegang teguh kepada tali agama Allah. Di situ disebutkan seraya berjamaah. Jadi berjamaah yang sudah kita amalkan ini memang perintah Allah. Setelah perintah tauhid, kemudian perintah berjamaah. Setelah hablum minallah, hablum minan nas. Jadi bukan main-main juga berjamaah ini, benar-benar perintah Allah. Wala tafarraqu, dan jangan kamu bercerai-berai. Karena ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa di Madinah. Para sahabat Rasul sudah berjamaah, lalu jamaah Rasulullah dan para sahabat tadi itu datang seorang Yahudi yang bernama Sas bin Qais ingin memporak-porandakan jamaah yang dipimpin oleh Rasulullah. Rasulullah sudah berjamaah dengan para sahabat. Maka turunlah ayat. Sebenarnya para sahabat itu ingin berbunuh-bunuhan pada waktu itu. Setelah menghunus pedang antara sahabat Aus satu orang dari Khazraj satu orang sudah mau berbunuhan. Karena apa? Karena provokasi orang Yahudi. Makanya umat ini mudah sekali terprovokasi karena memang karakteristik manusia itu selalu berselisih. Karena nasu ummatan wahidah wa ba'atsallahu nabiyyin wa mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nas fima ikhtalafu fihi. Karakteristik manusia itu mudah sekali terprovokasi, berselisih. Ya, manusia ini selalu berselisih. Maka didatangkanlah Rasul, didatangkan kitab Al-Quran. Maka petunjuk Rasul supaya kita hidup berjamaah untuk menghindarkan perpecah belahan antara satu dengan yang lain. Pertanyaan saya, sudah berjamaah timbul nggak perselisihan? Timbul senantiasa perselisihan sampai hari kiamat kelak. Di mana yang nggak berselisih nanti? Setelah dalam surga. Kenapa? Sudah dicabut Allah rasa dendam itu, rasa kedengkian itu sudah dicabut. Kalau di dunia ini nggak dicabut, belum, masih.
kecuali bisa kita redam, kita kendalikan. Dengan apa? Dengan keimanan. Kalau tidak, makanya sekarang ada satu lagu itu yang kita dengar itu lagu nasib itu. Banyak yang cinta damai, tapi perang makin ramai. Cobalah setelah sekarang ini, selalu ada ribut terus. Di rumah pun itu ribut. Yang tadinya anak-anak tak ada, sudah ada anak-anak pun ribut. Ya kan? Tadinya suami belum ada istri, sudah bernikah ribut. Ya kan? Jadi salah satu untuk meredam manusia ini supaya hidup mendapatkan rahmat dari Allah, kata Rasulullah, al-jama'atu rahmah wal firqatul adab. Berjamaah itu akan mendatangkan rahmat dari Allah, dan berpecah itu akan mendatangkan adab. Maka diperintahkan kita untuk berjamaah, menghindari berpecah belah. Kenapa demikian? Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Janganlah kamu seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih, mereka itu akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba min ba'di ma ja'atsumul bayyinat. Dan setelah mereka orang-orang ahli kitab itu mendapatkan keterangan-keterangan yang benar, yang nyata, mereka berselisih. Jadi kalau kita ini sudah hidup berjamaah, kita upayakan jangan sampai berselisih. Kalaupun ada berselisih, maka damaikanlah. Wa aslihu bainahuma. Kata Allah, apabila ada dua orang saudara yang berselisih, fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah di antara keduanya. Fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bil adl. Maka jika keduanya itu di antaranya ada yang membangkang, maka perangilah yang membangkang itu. Nah, ini dia para hamba Allah sekalian. Setelah bertauhid, maka kehidupan berjamaah ini mesti kita tumbuh dan kembangkan dalam diri kita yang sudah khususnya berjamaah, dan kita sampaikan ke tengah-tengah umat yang mana umat sekarang ini sedangnya hidup berpecah belah. Kenyataannya, tapi bukan kenyataan itu menjadi suatu ukuran kebenaran, tapi ukuran kebenaran itu yang datangnya dari Allah dan Rasul. Bukan berarti banyak orang berpecah belah boleh berpecah belah, tidak. Perintahnya tetap hidup berjamaah. Kenyataan sekarang ini hidup kita berpecah belah. Nah, itu adalah problem ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Rasulullah, memberikan nasihat kepada orang yang telah Allah amanatkan menjadi pemimpin bagi kalian. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Nah, di dalam jamaah itu ada kepemimpinan. La islama illa bil jamaah. Tidak ada Islam kecuali berjamaah, dan tidak ada jamaah kecuali dengan pemimpin. Tidak ada pimpinan itu kecuali dengan. Ketiga hal tersebut tidak mungkin tidak di dalam Islam. Tapi intinya di sini bahwasanya antara umat dan pemimpin itu harus saling nasihat menasihati. Ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Nah, bagaimana kita memberikan nasihat kepada pemimpin? Dalam sebuah hadis yang artinya
Kata Rasulullah, barang siapa yang ingin menasihati pimpinannya, ambillah tangannya, bicaralah padanya 4 mata. Jika diterima, itu merupakan kebaikan. Jika tidak diterima, berarti ia telah menunaikan kewajibannya. Jadi ini perlu memberikan nasihat siapapun dia. Pimpin memberikan nasihat kepada umat, kepada makmumnya, demikian pula sebaliknya, umat memberikan nasihat kepada pimpinan. Inilah salah satu cara di antara bagaimana memberikan nasihat, adab memberikan nasihat kepada pimpinan. Nah, selanjutnya 3 hal yang dibenci oleh Allah, yakni qila wa qala. Apa itu qila wa qala? Ya, katanya dan katanya. Dikatakan mengatakan yang belum jelas kebenarannya. Suka nggak nih kita? Ya suka. Apalagi zaman inilah kebenaran Islam itu dibuktikan dengan sains modern. Inilah dia. Di dalam HP ini kebenaran itu tidak ada yang pasti. Kebenaran yang pasti itu apa? Apa kebenaran yang pasti itu? Al-Quran qat'i dia. Hadis pun sifatnya zanni. Kalau Al-Quran sifatnya qat'i, kalau hadis sifatnya zanni. Tapi yang di dalam HP ini berita-berita ini banyak segala macam. Itu siapa yang bisa memastikan kebenarannya? Makanya dalam sebuah hadis yang artinya, apabila datang kepadamu suatu berita atau suatu hadis, fa'arituhu ala kitabillah, fa in wafaqa kitaballah fa ana qultuhu, wa in khalafa kitaballah fa lam aqulhu, anna wa kaifa ukhalifu kitaballah wa bihi hadani Allah. Apabila datang suatu berita, suatu hadis kepadamu, kata Rasulullah, rujukkan dia, redakan dia, cocokkan dia. Seperti ayat tadi, fa in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu, tabayyunkanlah dia dengan Al-Quran, dengan orang yang ahlinya. Kalau kita tidak ahli, tak usah kita komentar, tak usah kita cakap. Kata Nabi, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah berbicara yang benar atau berbicara yang baik, yang syadid, atau diam. Diam saja. Kita keilawah banyak kumpul kalau kata orang. Berkumpul ini kan. Kalau di sini berkumpul. Keilawah katanya. Seharusnya udah katanya ini, oh jangan. Oh dari mana kau dapat berita? Itu benar tidak? Coba sampaikan dulu kepada ulil amri. Apabila kamu mendapat satu berita, sampaikan kepada ulil amri. Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-84. Iza ruddu ilallah, mereka menyiarkan saja. Jikalau mereka meridhokannya dia, merujukkannya dia kepada Allah, Rasul dan ulil amri di antara mereka, akan mereka tuh mengistinbat hukum orang yang ngerti, ulil amri yang menjadi pemimpin rumah tangga Islam itu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kamu kepada ahlinya jika kamu nggak tahu. Ini kita kadang-kadang menyalahkan orang. Kita pun nggak ngerti hukumnya. Kalau ditanya orang, aku kata psikolognya, dia yang bilang salah tuh kayak gitu. Nah, harusnya kita luruskan ini hukumnya seperti ini. Sampaikan dulu. Inilah zaman hoax sekarang nih, banyak beredar berita bohong. Baik itu dari mana-mana aja. Jadi ada tulisan di pinggir jalan, tulisan apa itu? Sebenarnya mural ya. Yang kami percaya dari TV,
Tak ada yang dipercaya dari televisi kecuali azan. Yang di TV itu nggak percaya lagi berita-berita di TV itu, kecuali yang dipercaya orang ber azan aja. Atau sindiran itu maksudnya. Jadi umat ini udah nggak percaya lagi, banyak sudah berita bohong. Yang percaya cuma azan. Azan percaya, itu panggilan Allah. Cuma azan kok. Itulah sindirannya. Jadi kan banyak kila wa qala, katanya dan katanya. Dan kita pun suka menyampaikan suatu berita. Kenapa kalau kita sampaikan nanti bisa menyebabkan ya orang lain menjadi bisa seperti terdakwa dan sebagainya. Contoh Habib Rizik, gara-gara dia mengatakan saya sehat-sehat saja, langsung dilaporkan. Orang bilang dia sehat-sehat aja, langsung divonis 4 tahun. Dia kata yang menyebar berita bohong menimbulkan keonaran. Apa yang menimbulkan keonaran dari dirinya sehat-sehat saja? Itulah jadi satu contoh, dan itu diterima oleh pengadilan dan divonis. Itu salah satu contoh. Kadang-kadang berita-berita yang berseliweran di masyarakat ini tidak ada peredamnya. Kenapa? Tidak ada ulil amri di tengah-tengah mereka yang bisa menjadi tabayun atas berita-berita tersebut. Orang nggak tahu berita itu, seperti COVID namanya. Ada yang percaya, ada yang tidak percaya, ada yang antara percaya dan tak percaya. Sampai sekarang. Jadi begitulah keadaan umat ini. Maka kita kembalilah kepada sumber asli yang ini yaitu Al-Quran. Kemudian sunnah Rasul atau hadis yang sahih. Dan kita agar dipelihara Allah dari menyebarkan berita bohong atau berita-berita yang belum tentu kebenarannya. Dan kalau kita tidak benar, kita tahu, tidak paham kepada satu masalah itu, lebih bagus kita diam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, berkatalah kamu dengan perkataan yang benar. Bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar agar Allah memperbaiki amalan-amalan kamu. Nah, jadi perkataan yang benar itu menunjukkan orang yang amalnya senantiasa bagus. Mulut dan amalnya, hati, amal dan perbuatannya senantiasa bagus. Jadi orang beriman itu menjaga lisan, hati dan perbuatannya. Disuruh Allah, terutama lisan. Nah, itu dia. Kemudian yang kedua, menghambur-hamburkan harta, wa idha'atal mal. Agar harta yang kita peroleh itu nanti ditanya oleh Allah dari mana dan kemana. Jadi ada 5 hal sebelum hamba itu beranjak kakinya itu nanti ditanya. Salah satu harta itu ditanya 2. Harta itu dari mana dan kemana. Jadi kalau ada kita punya harta, maka berhati-hatilah kita agar harta itu tidak jatuh pertama kepada orang yang bodoh. Yang kedua, jangan sampai harta itu sia-sia, tidak berfaedah, tidak bermanfaat, tidak ada nilainya, jadi barang rongsokan. Saya pernah melihat orang membuang baju dari lemarinya, dicampakkan ke tong sampah. Padahal baju itu masih layak pakai. Jadi kalau umpamanya lah kita melihat baju di tong sampah, rasanya kita kan nggak mungkin ngambil di tong sampah itu kan? Kayak apa juga? Pemulung. Pemulung. Iya, kayak gembel kan, kayak pemulung kan. Tapi kalau coba dikasihkannya, walaupun baju yang bekas, kita dikasih orang bekas, baju bekas, digosoknya rapi, ditaruhnya dalam plastik, dikasihnya Indra, jadi baju yang terkena rumahnya. Ini baju saya baru beli baju, ini bajunya yang baju saya pakai. Masalah Indra pakai atau untuk kain lap itu, saya yakin Indra pun terima kasih. Tapi kalau dicampakkan ke tong sampah, orang pun berpikir mau ambil. Baju tadi coba dicampakkan begitu saja. Dan baju pun banyak di lemari, tapi tidak dipakai. Nanti kalau sudah mati baru
baru bersedekah ahli warisnya. Coba dipakai. Nah, ini orang-orang sholat ini kasih celana, kasih baju. Malah Umar itu bajunya cuma apa ya, 2 helai kalau masalah, tempel-tempel lagi. Mau sholat Jumat dia kering dulu di jumurnya, baru pakai dia. Bajunya pendek pula, disambungnya 100 orang. Kenapa? Disambungnya ke kain anaknya, lebih dikasih anaknya. Baju pun cuma 2, kalau saya pakai baju. Nah, jangan menghambur-hamburkan harta, artinya agar harta itu menjadi manfaat, ya, menjadi sedekah jariyah. Ya, mudah-mudahan harta kita bermanfaat insyaallah. Ya, jangan sampai kita menghambur-hamburkan harta. Kenapa? Inna wa'aluna ikhwan syaitin. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah kawan setan. Alhamdulillah. Yang terakhir, yang ketiga adalah banyak tanya yang tidak berfaedah. Bahwasanya para sahabat ada bertanya hanya 13 tempat. Jadi turun ayat la tus'alu an asya intub dalakun tasukum. Surat Al-Maidah ayat 101. Jangan kamu tanya kalau nanti pertanyaan itu